Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Kadafi dengan NIM 2493 4021 028 dan saya berasal dari kampus Akademi Pariwisata Nusantara Tangerang. Nah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Pelayanan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adib Hoironi SE. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai pelayanan hotel khususnya yang kita tahu berdasarkan klasifikasi bintang tersebut, ya bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Dengan studi kasus yang saya angkat di sini yaitu salah satu hotel yang berdiri di Jakarta dengan naungan International Hotel yang kita tahu sebelumnya ada Hotel Le Méridien Jakarta. Oke teman-teman, dari observasi saya di Hotel Le Méridien Jakarta, hal pertama yang saya lihat pasti itu benar-benar keramah tamahan dari stafnya sejak tamu datang hingga tamu departure atau check out. Nah, proses penyambutannya juga dilakukan secara sopan, ramah, dan pastinya profesional. Dan area lobbynya juga yang saya lihat terlihat bersih, cozy, dan pastinya juga memberikan kesan yang mewah teman-teman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di Hotel Bintang 5 tidak hanya berfokus pada fasilitas saja nih, tapi juga pengalaman emosional tamu menjadi prioritas bagi staf tersebut gitu teman-teman. Nah baik, kali ini kita masuk ke sesi wawancara. Jadi kali ini aku udah siapin narasumbernya juga. By the way, narasumbernya ini adalah saya pernah satu alma mater sama aku dan juga pernah satu organisasi sama aku, dan beliau saat ini bekerja di Hotel Le Méridien Jakarta itu sendiri sebagai daily worker. Langsung aja bersama Kak Eva Mutia. Baik, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik terus ya. Long time no see banget by the way kita guys. Sekarang Eva juga sudah merangkap sebagai daily worker ya. Ya betul. Sebelumnya pernah menjadi apprentice dulu, terus training juga di Le Méridien gitu loh. Terus banyak part-time di beberapa hotel. Jadinya pasti kita bisa membedakan menurut klasifikasi bintangnya nih. Terus kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya teman-teman. Menurut Eva sendiri nih sebagai housekeeping daily worker di Le Méridien Jakarta, apa sih yang paling penting dalam memberikan pelayanan kepada tamu, Kak? Pelayanan kepada tamu itu pasti kita kan dan jasa kita itu. Yes. Apalagi kalau aku di housekeeping itu yang paling utama itu kebersihan dan kenyamanan tamu. Kebersihan dan kenyamanan. Iya. Betul sekali. Di area hotel atau di kamar pun ya. Dimanapun itu kebersihan tamu bisa. Berarti yang saya bisa lakukan adalah kebersihan adalah prioritas kita sebagai staff yang kita berikan kepada tamu. Karena kita menyediakan jasa juga gitu kan. Lanjut teman-teman ke pertanyaan kedua, yaitu menurut Kak Eva nih, selama menjadi daily worker di Hotel Le Méridien Jakarta, apa sih tantangan terberat Kakak dalam menghadapi tamu? Kan tamu banyak banget nih Kak, yang kita tahu dari berbagai negara, berbagai dunia, dan berbeda-beda gitu karakternya. Menurut Kak Eva sendiri gimana cara menanganinya? Kalau dari aku ya, tantangan dari diri aku sendiri itu berusaha untuk tenang aja sih. Tenang itu kan nomor betul satu ya. Benar, apalagi kasusnya di sini Gen Z banyak banget yang panic attack kan ya teman-teman. Betul banget. Jadi kita nomor satu itu tenang ya, mau dimanapun tamu itu tenang, dan harus kita dengerin dulu, pahamin dulu mau tamu itu gimana. Terus jangan lupa kita harus apologize ya teman-teman. Apologize, berarti setelah tenang terus mendengarkan tamu, apologize itu poin ketiga teman. Terus kita harus empathy, memahami dan juga memberikan empati. Betul, memberikan solusi yang tepat dengan tamu, karena itu harapan tamu, masalahnya adalah diselesaikan di saat itu juga. Iya, betul.
Dan yang terakhir nih kayak Pak, apa sih yang membedakan pelayanan hotel bintang 5 dengan bintang-bintang yang lain? Menurut kayak Pak sendiri. Untuk pelayanan kita sama ya di hotel-hotel lain semuanya sama. SOP-nya standar pasti sama hotel-hotel lain. Paling bedanya itu dari fasilitas. Betul, dari segi fasilitas. Iya, dari segi fasilitasnya, dari hotel strategis atau tidak. Betul, letak hotel strategis atau tidaknya. Dari kenyamanan karyawan atau tamu-tamunya. Dari ruang lingkup ya berarti ya, lingkungannya gitu. Yang paling penting adalah red kamarnya. Red kamarnya berarti yang Itu kamarnya betul. Berarti yang kita bisa simpulkan adalah dari red kamar, terus dari lingkungan, dari segi lingkungan, terus ada juga dari fasilitas yang pasti, dan yang terakhir SOP. Nah, terakhir nih kayak Pak, ada nggak sih kesan dan pesan untuk anak muda di luar sana, mungkin hotelier yang sama kayak Kak Eva? paling tetap semangat aja ya, karena sekarang itu kan dunia perhotelan lagi gonjang ganjing banget nih ya. Jadi tetap semangat, tetap konsisten sama kerjaannya. Kalau kalian terus semangat, konsisten, pasti juga bakal menunjukkan baik di pekerjaan. Oke deh Kak Eva, terima kasih banyak atas sesi wawancara pada kesempatan kali ini. Itu benar-benar insightful banget yang Kak Eva berikan jawaban kepada kita semua teman-teman, dan itu sebagai salah satu pembelajaran kita juga bahwa kayak kita tuh di dalam dunia kerja ya pastinya harus semangat dan konsisten intinya. Bertanggung jawab ya teman-teman semua. Apa yang sudah dikerjakan itu ada semua di pertanggungjawaban. Betul. Oke deh, sekian Kak Eva, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya, and then ya. Bye-bye. Alright teman-teman, dari hasil observasi dan wawancara yang saya sudah lakukan bersama teman saya melihat bahwa pelayanan di hotel tidak hanya sekedar memberikan fasilitas yang pertama, tetapi juga membangun rasa nyaman dan percaya kepada tamu itu sendiri. Dan dalam psikologi pelayanan, sikap ramah, komunikasi yang baik dan empati dan kecepatan pelayanan menjadi faktor yang paling penting pastinya yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Alright, dari situ kita bisa simpulkan mengenai kelebihan dan kekurangan hotel bintang 4, bintang 3, dan juga pastinya bintang 5 tersebut. Yang saya lihat dari Hotel Le Méridien Jakarta, untuk kelebihan itu sendiri, yang pertama tadi saya bilang apa, staffnya yang ramah banget, very helpful, dan juga kebersihan yang sangat baik, on point, pelayanannya cepat, fasilitasnya lengkap, dan juga suasananya yang nyaman. Nah, untuk kekurangannya sendiri, menurut saya untuk hotel bintang 5 klasifikasi itu sudah perfect. Cuman mungkin kekurangannya terletak pada harganya yang sangat relatif tinggi, karena yang kita tahu, yang teman saya sudah sampaikan sebelumnya, dari harga untuk bintang 5 sendiri itu tidak ada, mungkin beberapa yang under 1 juta itu kemungkinan tidak ada ya teman-teman. Jadi harganya yang relatif tinggi sehingga tidak semua kalangan dapat menikmati pelayanan hotel yang sangat baik atau terletak pada hotel bintang 5 itu sendiri. Nah teman-teman, dari situ bisa kita simpulkan untuk setiap kategori hotel itu memiliki standar pelayanan yang beda-beda pastinya. Dari bintang 3, 4, dan 5 itu sendiri pastinya memiliki SOP dan fasilitas yang berbeda-beda. Semakin tinggi klasifikasi hotel tersebut, maka semakin tinggi pula ekspektasi terhadap kualitas pelayanan, fasilitas, dan pengalaman tamu itu sendiri selama menginap. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video dari aku. Terima kasih udah nonton, happy watching guys, dan mungkin video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya para hotelier. Alright, cukup sekian sampai di sini. I will see you guys on my next video and see you later. Bye. Langsung aja bersama Kak Eva mungkin. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik.